Assalamualaikum. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di minggu terakhir di bulan Maret ini. Kita masih berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan hingga kita dapat datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian bagi nama Tuhan untuk mengawali ibadah ini dari pujian nomor 226, halaman 226. Semua bait kita akan nyanyikan, dan pada bait yang ketiga saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Nomor 226. Pada bait yang ketiga saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Doa pembukaan akan dialami oleh Bapak Pendeta Sigus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memimpin ibadah ini, sehingga ibadah yang kita lakukan di dalam persekutuan kita semua ini berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan memimpin memberkati kita semua, sehingga kita dapat mengakhiri ibadah pada pagi hari ini sampai siang nanti dengan aman dan selamat. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempatan pagi ini Tuhan, kami berkumpul bersekutu di tempat ini. Dari rumah kami masing-masing, kami mensyukuri Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami Tuhan, Allah yang selalu menjaga melindungi kami siang dan malam hingga pada saat ini. Secara khusus kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Kristus yang menjadi perantara bagi kami Tuhan jemaat-Mu untuk menghadap Allah yang Maha Besar. Oleh karena Dialah kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Karena Kristus telah menyembuhkan dosa kami, menghapuskan dosa kami, sehingga kami boleh dipulihkan kembali hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga melalui Kristus yang telah mati di atas kayu salib, kami boleh diberikan hak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan semuanya itu adalah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi ini kami menyerahkan
acara kebaktian ibadah pada pagi hari kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir nanti. Berkati hati dan pikiran kami, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar hati dan pikiran kami berfokus kepada Kristus yang menjadi perhatian bagi kami, menjadi pusat ibadah pada pagi hari. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, berkati tempat ini, dan berkati kami semua yang telah datang dari rumah kami masing-masing untuk bersekutu, untuk mentaati firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa satu hari untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami bersyukur mengundang kami untuk datang ke tempat ini untuk memuji nama-Mu. Terima kasih. Dan saat ini kami menyerahkan setiap kami yang melayani pada pagi hari ini, baik yang menyanyi pujian, baik yang main musik maupun yang lain. Kiranya Tuhan memberkati semua, sehingga apa yang jemaat lakukan dalam tugas ini sungguh-sungguh dilakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ini kami persembahkan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan hidup kami masing-masing. Untuk firman Tuhan juga ya Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ditaburkan seperti benih yang akan jatuh di tanah yang subur, sehingga ketika benih itu jatuh ke tanah yang subur, maka benih itu akan bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami tidak bisa membuat pertumbuhan benih yang firman Tuhan dalam hati kami masing-masing, tetapi Roh Kudus sendiri yang akan membawa pertumbuhan di dalam kami semua masing-masing. Terima kasih Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar nanti dapat menjadi pedoman hidup kami, menjadi dasar hidup kami, menjadi alas kehidupan kami, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga melalui buah hidup kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan seluruh acara kebaktian pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang tidak bisa hadir hari ini. Kami terus berdoa, kiranya Kau berkati mereka masing-masing Tuhan, sertai pelihara kehidupan mereka masing-masing dalam situasi kondisi apapun Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit, kurang sehat, kami berdoa Tuhan, kiranya Kau jamah mereka agar mereka dapat kesembuhan dari Tuhan. Apabila mereka dalam kekurangan, Tuhan akan mencukupi apa yang mereka perlukan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, usaha apa yang mereka lakukan. Ketika Tuhan memberkati, maka akan mendapatkan nasib berkati, dan berkat itu dapat mencukupi apa yang diperlukan jemaat-Mu, sehingga tidak menyusahkan orang lain. Terima kasih Tuhan, apabila mereka dalam lemah imannya, Kau kuatkan mereka. Segala tantangan hidup yang sedang dihadapi, biarlah itu menjadi ujian bagi iman mereka masing-masing. Ada tantangan hidup, oleh sebab itu Tuhan, kiranya Kau kuatkan mereka masing-masing dalam kondisi kesusahan. Kiranya Tuhan yang menghibur, menguatkan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini kebaktian ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan, atas dasar Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang hidup, biarlah itu mengambil alih, sehingga acara kebaktian ini selesai dengan baik dan hormat dan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya itu ampunilah kami Tuhan dari segala kelemahan dosa dan pelanggaran hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan baca firman Tuhan silih berganti. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 3 Yohanes. Hanya satu pasal saja. 3 Yohanes pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. Tiga Yohanes pasal yang pertama sampai dengan ke-15. Kaum pria pada ayat yang ganjil dan kaum wanita pada ayat yang genap, dan seterusnya sampai ke ayat yang 15. Kita akan baca bersama-sama di pasal ayat yang terakhir. Baik, kalau udah ketemu kita akan baca mulai dari kaum pria. 1, 2, ya. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing.
Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang yang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak mengenal melihat Allah. Yang aku tuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu tentang kitab dan pena. Bersama-sama, damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Jemaat sedang duduk kembali. Demikian bacaan firman Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan pada Tuhan sambil kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan nanti persembahan ini akan dilayani oleh saudara kita Calvin. Sebelum kita memberikan persembahan pada Tuhan, kita lihat dari firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dengan 10. Begini firman Tuhan: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari nomor 277 sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. 277. Semua bait kita akan nyanyikan. Damai dan berbahagia.
persembahan kita kepada Tuhan dan juga firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Biarlah juga Tuhan akan berkati hambanya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sehati dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang baik, Engkau yang kami sapa dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau telah pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga pertengahan ini. Kami bersyukur juga atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Dan pada saat tinggal Tuhan, kami kembalikan apa yang telah Tuhan berikan pada kami. Biar juga Tuhan akan berkati persembahan ini Tuhan. Sucikan, kuduskan supaya dapat dipakai untuk kebesaran nama Engkau. Khususnya dapat memperluaskan Injil-Mu Tuhan di daerah Purwonasi ini Tuhan. Berkati kami yang sedang memberikan ini Tuhan. Dan juga Tuhan akan mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa untuk akan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Engkau. Engkau berkati dia dengan kuasa pada Tuhan, supaya apapun yang disampaikan nanti sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biar juga Tuhan, kami yang mendengarkan pada hari ini, biarlah firman-Mu Tuhan dapat menegur kami Tuhan, supaya hidup kami pun hari lepas hari dapat menyenangkan hati Engkau. Ampuni juga Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, dosa karena perkataan, pikiran kami, tingkah laku kami Tuhan yang kurang berkenan pada Engkau. Kiranya Engkau ampuni ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan lihat dari grup gereja kita, di mana kita juga akan beribadah, maksudnya kita akan berdoa syafaat secara jemaat kepada Tuhan. Pada minggu yang lalu kita ada 29 pokok doa. Mungkin dari 29 ini mungkin ada yang mau ditambahkan. Masih Pak, masih ada kejadian, masih. Kemarin kejadian ya, habis lebaran. Ada lagi banjir di Bogor apa nggak salah. Bogor apa Bandung lah itu. Bilang, waduh, luar biasa itu juga, kaget, cuma juga banjir bandeng, tiba-tiba datang. Iya. Kita berdoa untuk kakak saudara kita ya, Mas Kris. Pada Senin yang lalu ditambahkan Tuhan umurnya. Puji Tuhan ya, Mas Kris. Iya, hari Senin. Nah, puji Tuhan sampai sekarang tetap Tuhan pelihara. Amin. Ada rencana dulu, ada rencananya ada. Kita tunggu kehendak Tuhan aja. Dan juga untuk persiapan hari Jumat nanti ya, kebaktian kematian Tuhan Yesus juga ya. Nanti kita akan bahas nanti setelah ibadah ini persiapan kita, dan juga untuk kebangkitannya pada hari Minggu nanti.
Boleh juga untuk akan ini. Oh udah masuk ya. Untuk baktian nanti sore ya di Pondok Aren, baktian remaja muda mudi gabungan sebanten jam 5 sore nanti. Biar juga Tuhan berikan cuaca juga yang baik. Karena udah berapa bulan ya kita nggak datang, karena pas cuacanya juga kurang baik. Mudah-mudahan di sore cuaca baik ya, remaja mudi kita dapat ke sana bersekutu dengan saudara seiman. Baik, mungkin ada yang lain yang perlu didoakan. Baik, kalau tidak ada boleh dimasukkan untuk yang barunya. Ya. Ada 31 ya. Pokok doa. Baik, kalau tidak ada, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat secara jemaat kepada Tuhan. Dan doa syafaat ini akan dilayani oleh saudara kita Robin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur kehadirat-Mu karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu limpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami datang sebagai madada kami bersyukur bahwa masih ada kesempatan untuk kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji nama-Mu Bapa. Pada hari ini kami datang sebagai madada kami mau menaikkan pokok doa, biarlah Bapa yang mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Pertama, berdoa untuk pemerintah negara ini, biar Bapa yang berkarya, Bapa yang menolongnya, sehingga para pejabat benar-benar memikirkan akan kemakmuran, kesejahteraan di bangsa ini Bapa. Berkatilah mereka satu persatu Bapa, baik yang terendah maupun yang tertinggi, serta kepala negara dan wakilnya. Dan juga untuk gereja GEBWI di seluruh Indonesia, biar juga Bapak yang memberkatinya, baik mereka yang melayani maupun anggota jemaat yang hadir di dalam kebaktian tersebut Bapak. Dan juga untuk anak-anak yang masih kuliah, biar juga Bapak yang menolongnya supaya mereka pun dapat mengikuti kuliah dengan pertolongan yang dari Tuhan. Dan juga berkatilah juga kebutuhannya Bapak, biar Tuhan yang mencukupkan untuk pelaksanaan kuliah anak-anak yang masih kuliah seperti Grace Bapak.
Dan juga saudari Grace yang ingin mencari pekerjaan yang part time, biar juga Bapak yang membukakan jalan. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk muda-mudi yang merindukan seorang pendamping pasangan hidup, biar juga Bapak yang menolongnya, Bapak yang membukakan jalan, serta juga untuk sekolah Alkitab yang ada di Indonesia ini, Bapak, biar juga Bapak yang berkatinya. Tolong supaya sekolah tersebut ada peningkatan akreditasi, Bapak. Mampukan untuk para yang bersangkutan, dosen dan yang lainnya, Bapak, untuk meningkatkan akreditasi tersebut sehingga mereka pun dapat lebih luas lagi untuk masuki pekerjaan sebagai pegawai negeri, Bapak. Dan juga untuk Pansigus di dalam pengembalaannya di gereja ini, biar juga Bapak yang berkatinya dan juga Bapak yang menolongnya untuk dapat lebih bersemangat lagi, Bapak, untuk melayani, untuk berusaha untuk mencukupi keluarganya, dan juga rencananya yang akan pulang ke Pati, biar juga Bapak yang menolongnya, Bapak yang memberi kesehatan, kecukupan dananya untuk dapat ke Pati dan sekembalinya ke Tangerang untuk melayani Bapak, dan juga berikan juga kesehatan untuk Pak Cedat Sikus, dan juga untuk jiwa-jiwa di tempat ini, biar juga Bapak yang menolongnya, dan juga jiwa-jiwa yang setia. Dan juga kami berdoa untuk gereja yang ada di Kedoya, biar juga Pak yang berkatinya, juga Pak Danang yang mengembalakan di sana, biar juga Bapak yang menolongnya, Bapak dengan hikmat, serta juga keluarga itu tetap setia. Dan juga lingkungan gereja ini, Bapak yang memberkatinya, tolong supaya para penjaga keamanan dapat bekerja dengan baik, tolong berikan kekuatan, kesehatan, dan kecukupan apa yang dibutuhkannya, serta juga untuk gereja di Malioboro, biar juga Bapak yang menolongnya supaya gereja di Malioboro itu pun tetap eksis walaupun hanya beberapa orang saja, dan juga rencananya akan dibeli, biar juga saatnya dibeli juga Bapak yang menolongnya buka jalan untuk dapat, dan rumah, bukan saya mendapatkan rumah, tetapi rumah itu pun dapat digunakan untuk kebaktian di hari Minggu, Bapak. Dan juga untuk pekerjaan dan usaha jemaat ini, biar juga Bapak yang berikan kemudahan, kelancaran, dan juga hikmat sama marifat yang dari Tuhan, di mana pada hari ini juga ada beberapa usaha yang sedikit agak berkurang, biar juga Bapak yang menolongnya. Dan juga untuk bencana alam banjir yang ada di Indonesia ini, biar juga tolong supaya Tuhan yang menolongnya, mereka yang terkena musibah seperti di Sumatera, ya Bapak, setelah Lebaran ini, tolong supaya Bapak yang berikan pertolongan untuk dapat tercukupi kebutuhan mereka, Bapak, dan juga donatur yang akan menolongnya juga, tolong supaya donasi itu pun dapat cepat sampai, sehingga mereka pun dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Dan juga untuk pelayanan Pak John Saragi, biar juga Bapak yang berkatinya dalam pelayanannya, dan juga
rencananya untuk ditabiskan, biar juga Bapak yang membukakan jalan, serta juga rencana untuk jemaat ini memberikan proyektor dan juga perenam suara serta renovasi gedung dan juga AC, biar Bapak yang menolongnya, Bapak yang memberikan kecukupan untuk dana-dana tersebut, karena kami yakin bahwa Tuhan yang mampu untuk memberikan berkat sehingga semua yang kami rindukan, kami rencanakan Bapak, Tuhan dapat membukakan jalan untuk kami memperolehnya. Dan juga kami berdoa untuk Mama Citra yang sedang berada di Pati, di kampungnya, biar juga Bapak yang berkati di dalam kehidupannya, juga kesehatannya, biar juga Bapak yang memulihkannya, serta juga untuk pemulihan Bapak Iwan, biar semakin pulih, biar juga Bapak yang berkati setiap pekerjaannya, dan juga istrinya juga Bapak berkati, serta anak-anaknya dalam usahanya, pekerjaannya, serta juga Tuhan yang memberkati pengurus GBI sebanten dan pengurus yayasan, biar juga apa yang dirindukannya untuk mendapatkan SK dari pemerintah, biar Tuhan yang menolongnya sehingga mereka pun segera mungkin mendapatkan SK dari pemerintah. Bapa dan surga, kami berdoa untuk regenerasi gembala sidang di Baptis Independen di seluruh Indonesia, biar Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang mempersiapkan sehingga ketika gembala tersebut tidak mampu lagi, Bapak, ada penggantinya untuk penggembalaan di gereja setempat. Dan juga untuk gereja Kasih Karunia di Ciledug, biar juga Bapak yang menolongnya, Bapak yang berkatinya, serta juga Pak Oki yang melayani di sana, biar juga Bapak yang memberkatinya, dan juga pergumulan dan kendalanya, biar Tuhan yang membukakan jalan. Bapa dan surga, kami berdoa untuk keluarga Paris juga, untuk kerinduannya untuk membeli sebuah kendaraan, biar Tuhan yang memberikan jalan keluarnya, sehingga apa yang dirindukannya salah satunya adalah datang ke tempat ini dapat terwujud ke Bapak. Dan juga untuk retreat muda-mudi sebanten yang akan dilaksanakan di tanggal 1 dan 2 di bulan Mei, biar tolong supaya semuanya itu pun dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang memberkati panitianya, serta juga anggota pesertanya yang hadir, dan juga bila mana di antara anggotanya ada kendala untuk keuangannya, biar Tuhan yang menolongnya membukakan jalan. Dan juga untuk WHT yang akan diadakan di tahun depan, kami tidak tahu di mana beradanya, namun kami tetap mendoakannya bahwa yang juga memberkatinya. Serta juga untuk Saudara Thompson, biarlah Tuhan yang memberkati dia setiap usahanya, dan juga bisa kembali lagi beribadah bersama-sama di tempat ini. Bapa dan surga, juga berdoa untuk kebaktian di hari Jumat, yaitu kebaktian kematian Tuhan Yesus, biar juga dong supaya acara itu pun dapat berjalan dengan baik, dan juga cuacanya dapat mendukung, serta juga acara Paskah kebangkitan Tuhan Yesus juga dapat berjalan dengan baik. Dan juga mengucap syukur bahwa Mas Rianto telah Tuhan tambahkan usianya, biar Tuhan yang memberkatinya semakin dipakai untuk dapat kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupannya, Bapak. Dan juga untuk sore nanti akan diadakan kebaktian muda-mudi sebanten, biar juga Bapak yang tolong supaya acara itu pun dapat berjalan dengan baik, cuacanya juga dapat mendukung, tidak hujan, dan juga banyak peserta yang hadir di sana, dan juga mereka dapat terobati, terpuaskan,
terhibur oleh karena firman-Mu yang dipaparkan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, setelah berdoa secara jemaat kepada Tuhan, biarlah apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, pada kesempatan ini saya berikan kepada jemaat, mungkin ada di antara jemaat yang ingin bersaksi. Baik kata-kata atau pujian kepada Tuhan, saya persilakan.
kesaksian pujian dari kaum wanita. Mungkin ada yang lain, saya masih berikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada, kita akan persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari nomor 292. Semua bait kita akan nyanyikan. Nomor 292. Disampaikan oleh Bapak Pendeta Sigus. Salam Alaikum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita telah berkumpul di tempat ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan. Dan saat ini tibalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Kristus Tuhan, di dalam kesempatan pagi ini Tuhan menjelang siang di pertengahan ibadah kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat agar dapat menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang didengar oleh jemaat dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya, sehingga firman Tuhan tidak sia-sia diberitakan, tapi firman Tuhan berbuah dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, ini agak berat ini apanya, ini mic-nya berat, akhirnya dia nggak bisa menahan. Nah, terima kasih. Yang kabel tidak bisa nih ya, karena berat ya. Ini berat sekali apanya ini, mic-nya ini ya. Mari, sudah siap? Mic-nya berat sekali, tolong dibetulin. Ini berat. Ini yang berat. Tidak kuat menahan dia. Siap. Testing 1, 2, 3, halo, testing. Testing 1, 2, 3. Pakai ini aja deh. Ini apanya, Net? Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya ulangi Bapak Ibu. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Diulangi lagi ya Bapak Ibu, biar fokus kita.
2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu tentang bagaimana surat Petrus yang sudah kita baca setiap hari Minggu. Kemarin saya jelaskan tentang hari Tuhan. Dan sekarang kita akan merenungkan ayat yang terakhir, ayat 18. Dan hari ini saya kasih tema dalam khotbah hari ini adalah bertumbuh iman ke arah Yesus Kristus. Bertumbuh iman ke arah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, iman adalah proses. Saya catat di sini, iman bukan suatu tujuan, tetapi iman suatu perjalanan atau proses untuk mencapai titik kepada proses pertumbuhan ke arah Tuhan Yesus. Itulah iman. Jadi kalau iman Bapak Ibu itu bukan akhir dari perjuangan kita sebagai anak Tuhan, tetapi iman adalah proses perjalanan kita di dalam kita mengikut Tuhan ke arah Tuhan Yesus Kristus. Jadi proses pertumbuhan adalah iman. Jadi bertumbuh dalam iman berarti saya akan membaca terlebih dahulu. Bertumbuh dalam iman berarti kita semakin mengenal Tuhan. Bertumbuh dalam iman berarti kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, dan semakin kita menyintai Tuhan. Jadi bertumbuh dalam iman berarti kita meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan dosa, dan menjadi lebih seperti Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, iman adalah proses. Jadi Bapak Ibu, dari mana iman mendapatkan kita timbul? Timbul iman adalah mendengar firman Kristus. Jadi firman Kristus, ketika kita dapat mendengar firman Kristus, iman bertumbuh di dalam hidup kita. Setelah itu iman kita tumbuhkan. Jadi kalau benih iman sudah dikasih oleh Tuhan lewat kita mendengar Kristus, mendengar firman Kristus, oleh sebab itu iman perlu dikembangkan, iman perlu dipertumbuhkan. Dan pertumbuhan iman ada unsur kita dan juga ada unsur Tuhan. Tidak hanya semata-mata Tuhan, tetapi ada kita bertindak supaya iman yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita lewat mendengar firman Kristus, maka iman itu perlu kita kembangkan sehingga iman itu menjadi alat untuk proses menuju pertumbuhan. Kemana? Pertumbuhan ke arah Tuhan Yesus. Jadi iman menjadi alat untuk kita untuk bertumbuh ke arah Kristus. Jadi itu proses perjalanan iman kita. Kemudian Bapak Ibu, bertumbuh dalam iman berarti kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Karena kebiasaan hidup yang lama dapat mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Meninggalkan dosa dan menjadi lebih seperti Kristus. Itu iman yang harus kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman? Yang pertama adalah, saya akan sambil berjalan ini supaya tidak fokus ke sana. Jadi mohon Pak Robin supaya mengarahkan itu RCT itu biar ke saya. Ya, dia harus bisa ke sini. Kalau nggak bisa ke sini repot ya. Nah, jadi jangan. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman ke arah Kristus? Yaitu membaca firman Tuhan. Nah, membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab adalah cara kita mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu tahu Kristus dari mana? Firman Tuhan. Itulah iman yang benar. Membaca firman Tuhan kalau hanya dibaca tanpa membuka hati, maka firman Tuhan tidak ada gunanya bagi kita.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan, kita membuka hati, meresponi firman Tuhan, dan kemudian mempraktekkan firman Tuhan yang telah kita baca. Kemudian Bapak Ibu, lalu firman Tuhan itu bisa dikatakan bertumbuh dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya membaca firman Tuhan itu rutinitas, hanya seperti membaca komik dan sebagainya, maka Bapak Ibu, pengaruh firman Tuhan dalam hidup kita tidak ada. Sia-sia semua. Kita capek menggunakan waktu tenaga kalau kita tidak membuka hati kita pada saat kita membaca firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita, memberi dasar hidup kita, sehingga firman Tuhan itu bisa menuntun kita ke arah Tuhan Yesus. Jadi pertumbuhan iman yang pertama dalam firman Tuhan hari ini adalah harus kita membaca firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini saya membaca sampai ayat 17. Kemarin saya membaca Nehemia, sekarang sudah sampai Ayub pasal 17. Mengapa itu kita baca? Supaya pertumbuhan iman kita bagus, dapat pengetahuan, pelajaran dari firman Tuhan, sehingga melalui pelajaran firman Tuhan itu iman kita semakin bertumbuh. Dalam tema hari ini, bertumbuh kemana? Bertumbuh ke arah Kristus. Jadi Bapak Ibu, saya tidak percaya kalau ada orang yang membaca firman Tuhan dengan baik dan membuka hatinya dan bertumbuh di dalam firman Tuhan, tidak ada satupun anak Tuhan yang menyeleweng. Karena apa? Karena firman Tuhan itu yang dibacanya, dibuka hatinya, dia serius membaca dan dipraktikkan dalam kehidupan kita, kemudian firman Tuhan itu menjadi dasar hidup kita. Pasti kita tidak akan menyeleweng dari kehidupan kita. Yang pertama, membaca firman Tuhan itu sangat penting bagi kita untuk pertumbuhan iman kita ke arah Kristus. Yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya hari ini membaca firman Tuhan sudah sampai Ayub pasal 17. Sudah hampir dua kali selesai ini. Jadi membaca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang Bapak saya sampaikan dalam pertemuan jemaat hari ini. Kita bisa bertumbuh iman ke arah Yesus kalau firman Tuhan menjadi sumber kehidupan rohani kita, dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari dengan teratur, bukan hanya membaca seperti buku komik, buku cerita, tetapi membaca firman Tuhan sambil membuka hati, meresponi firman Tuhan yang sedang kita baca, dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk dapat firman Tuhan yang kita baca itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah bertumbuh iman ke arah Kristus. Jadi Bapak Ibu tidak akan memahami tentang Kristus, tidak akan memahami tentang kekristenan kita kalau kita tidak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan membuka hati, Roh Kudus bekerja. Sehingga firman Tuhan itu dapat menolong kita untuk bertumbuh lebih baik ke arah Kristus. Di luar firman Tuhan tidak akan iman kita bertumbuh. Ya, Bapak Ibu, ingat ini sangat penting. Oleh sebab itu, firman Tuhan sangat penting buat pertumbuhan iman kita masing-masing. Mari Bapak Ibu membuka firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Mari kita membaca. Bahwa firman Tuhan itu sangat penting di dalam pertumbuhan iman kita ke arah Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Perhatikan bahwa firman Tuhan itu penting. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi
untuk setiap perbuatan baik. Jelas sekali. Jadi iman dapat bertumbuh dalam ke arah Kristus kalau firman Tuhan itu menjadi dasar hidup kita. Jadi yang pertama yang kalau kita perlu iman bertumbuh ke arah Kristus, yang pertama adalah harus firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Caranya membaca setiap hari dengan teratur, membuka hati, berdoa kepada Tuhan. Tuhan menolong kita untuk dapat menolong supaya firman Tuhan yang kita baca tadi bertumbuh di dalam kehidupan kita. Itu berarti sudah tandanya iman bertumbuh. Kalau di luar firman Tuhan, iman kita tidak bertumbuh. Karena tidak ada iman bertumbuh kalau tidak didasari dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi segala tulisan yang dilimpahkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu penting ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertumbuh dalam iman ke arah Kristus, firman Tuhanlah satu-satunya yang menjadi dasar pedoman kita. Caranya kita baca setiap hari dalam kehidupan kita dengan waktu yang mungkin Bapak Ibu banyak waktu untuk kesibukan yang lain, juga harus ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mengisi hidup kita untuk kehidupan sehari-hari. Juga jangan lupa firman Tuhan menjadi makanan rohani sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan kita sehari-hari. Pasti bertumbuh. Sayangnya ada anak-anak Tuhan yang membaca firman Tuhan tetapi hanya sekedar membaca. Akhirnya banyak anak Tuhan yang goyang imannya, terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat di lingkungan kehidupan kita. Kenapa? Karena dia kurang bersungguh-sungguh ketika membaca firman Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan dan tidak minta pertolongan kepada Tuhan, tidak membuka hatinya, sehingga firman Tuhan itu hanya sekedar dibaca seperti cerita komik, seperti membaca buku, karena tidak dibarengi membuka hati kita. Jadi kalau ketika firman Tuhan itu penting bagi kita, pedoman hidup kita, menjadi dasar hidup kita, iman kita bertumbuh dan ke arah Kristus adalah membaca firman Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak untuk memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan di waktu-waktu kesibukan kita di dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari. Harus ada waktu yang disisihkan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi yang kedua adalah Bapak Ibu, selain 2 Timotius pasal 3:16, Bapak Ibu juga penting firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita membuka Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Ada contoh firman Tuhan buat kita bertumbuh di dalam Tuhan ke arah Kristus. Tadi dalam 2 Timotius pasal 3 16 sampai 17, kita membuka Yosua pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Bapak Ibu, supaya kita berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita, bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat secara rohani, pengenalan kita kepada Tuhan itu suatu keberuntungan, dan itu juga suatu keberhasilan. Ketika kita jadi orang Kristen, hidup kita di arah Tuhan Yesus itu untung sekali, untung Bapak Ibu, berhasil karena iman kita ke arah Kristus. Ketika kita merenungkan Taurat Tuhan, kitab suci, kitab firman Tuhan, itu kita renungkan siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun anak Tuhan yang tidak mau hidupnya berhasil, perjalanan berhasil, beruntung. Tidak ada yang mau. Maunya anak-anak Tuhan semua adalah hidupnya berhasil dan hidupnya beruntung. Firman Tuhan memberikan tentang keberuntungan dan keberhasilan, yaitu
dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Bapak Ibu, suatu keberhasilan dan keberuntungan ketika pengenalan kita tentang Kristus sempurna. Tidak bisa mengenal Yesus Kristus tentang sempurna kalau kita tidak menjadi pedoman firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pedoman kalau kita mau berhasil pengenalan kita ke arah Kristus. Ibu saudara ya, jadi itu yang pertama. Kita kembali ke dalam firman Tuhan tadi, yaitu 2 Petrus pasal 3. Kemudian yang kedua adalah doa. Bapak Ibu, di sini tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekalipun tidak tertulis di dalam firman Tuhan hari ini kita renungkan, tetapi doa sangat penting dalam kehidupan iman. Jadi doa sangat penting, Bapak Ibu. Doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan dengan doa. Ketika Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, pasti ada hal yang Bapak Ibu doakan. Firman Tuhan kalau tidak ada doa berarti tidak ada, belum sempurna kuasanya. Oleh sebab itu perlu berdoa. Ketika Bapak Ibu perjalanan hidup ini, iman kita ini ada suatu tantangan, maka firman Tuhan juga dapat menolong kita. Doa juga kita dapat menolong kita ketika tantangan demi tantangan. Untuk mendewasakan iman juga berdoa adalah satu kesempatan alat Tuhan untuk kita mengenal akan Tuhan, bahwa perjalanan kita adalah penuh tantangan, penuh cobaan ujian. Maka doalah yang dapat menjawab bagaimana Allah menolong kita, menyerahkan pergumulan kita, menyerahkan perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan dengan doa. Jadi doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Doa bukan hanya tentang minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi doa adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Salah satu pertumbuhan iman ke arah Kristus adalah kita ada hubungan yang khusus dengan Tuhan. Itulah doa. Doa adalah suatu hubungan kita tentang berbicara dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh ke arah Kristus adalah kita penting berdoa. Berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan ada komunikasi dengan Tuhan lewat berdoa. Makanya Bapak Ibu perlu kita berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa itu diabaikan, doa itu dilupakan, tetapi doa itu harus dilakukan kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Nah ini. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pertumbuhan iman ke arah Kristus yang kedua adalah doa. Yang pertama tadi merenungkan, membaca firman Tuhan, dan yang kedua adalah berdoa. Jadi kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan, jangan lupa langsung tinggalkan firman Tuhan, tetapi tidak menutup dengan doa. Buka dengan doa, tutup dengan doa. Menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, karena perjalanan kita mengikut Tuhan banyak tantangan akan terjadi. Melalui doa kita dikuatkan, kita dihiburkan,
dan kita sedang membangun hubungan kita dengan intim dengan Allah Bapa kita di surga. Itu doa. Kalau Bapak Ibu mau bertumbuh imannya. Oleh sebab itu, doa adalah alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa juga bisa sebagai alat untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa pergumulan kita, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita khawatirkan, maka melalui doalah kita akan dibangun hubungan dengan Yesus Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi doa penting. Oleh sebab itu mari kita berdoa dengan benar, berbicara Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan dengan baik. Mari kita menjadi orang yang berdoa dengan iman, dengan hati yang tulus, dengan juga ucapan syukur kepada Tuhan. Di firman Tuhan, doa tulus, tapi doanya tidak hanya sekedar doa-doa, tapi banyak beban. Itu sudah salah. Sudah doa tiap hari bebannya banyak, seolah-olah doa itu enggak ada kuasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dengan doa. Sambil merenungkan firman Tuhan, doa, minta kepada Tuhan apa yang sedang kita alami, kita doa. Kalau itu salah apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita, dalam doa kita bisa minta ampun akan kesalahan kita kepada Tuhan. Setiap manusia punya kelemahan, kekurangan. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Dengan doalah kesalahan kita bisa selesaikan dengan Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu, ini sedang membangun akan kehidupan kita, iman kita ke arah Kristus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu apa Bapak Ibu? Mari kita berdoa dengan benar, doa dengan tulus, doa yang keluar dari hati yang paling dalam. Jangan hanya sekedar doa, doa hanya rutinitas, tetapi betul-betul yang paling dalam kehidupan kita. Jadi satu, iman bertumbuh ke arah Kristus. Yang pertama adalah membaca, merenungkan firman Tuhan. Rohani kita dapat makanan. Begitu juga yang kedua, doa. Doa adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Iman kita akan bertumbuh di dalamnya. Terus yang ketiga sekarang. Yang ketiga maksud adalah kita harus di dalam Tuhan ini kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Bapak Ibu rajin membaca firman Tuhan, doa, tapi melupakan persekutuan, itu juga enggak boleh. Kita harus bertumbuh. Makanya saya rindu ada teman-teman kita yang di sini sudah lama tidak bersekutu, ya kita doakan aja. Kalau ada kesempatan kita sharing sama mereka, ada kesempatan kita berbicara dengan mereka, bagaimana sudah lama tidak berjumpa dengan kita, ada apa, ada masalah apa dan sebagainya. Kita perlu kita lakukan untuk itu supaya saudara kita yang sudah lama tidak ketemu dengan kita menjauhi persekutuan kita, apa masalahnya. Oleh sebab itu persekutuan dengan saudara seiman sangat penting untuk menumbuhkan iman kita. Persekutuan dengan saudara kita. Makanya beban kita, beban saya memikirkan saudara kita yang sudah lama tidak ketemu dengan kita di sini berat. Tetapi kita mau berbuat apa? Kita hanya berdoa kepada Tuhan, menyerahkan saudara-saudara kita yang sudah lama tidak bersekutu kita dengan kita di tempat ini. Jadi bersekutu dengan saudara seiman adalah cara kita mendukung, menguatkan dan memberikan pertolongan, saling menolong antara satu dengan yang lain, menguatkan kita. Oleh sebab itu tidak boleh kita mengabaikan persekutuan kita dengan sesama kita seiman. Kalau kita punya iman bertumbuh, di sini ada menguatkan firman Tuhan, menguatkan ketika kita bersekutu dengan saudara seiman. Kemudian Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk bersekutu dengan saudara kita seiman. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa
Hari ini adalah hari Sabat perjanjian baru. Yesus telah mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang menjadi dasar kita untuk berbakti kepada Tuhan, yaitu hari Minggu ini. Sekalipun masih banyak orang yang mempermasalahkan ini, tetapi kita yakin percaya bahwa hari Minggu yang kita lakukan ini adalah pedoman firman Tuhan. Sekalipun banyak ada orang-orang yang membuat sesuatu waktu-waktu yang sesuai dengan mereka, tetapi kita yakin percaya bahwa hari Minggu yang kita adakan seperti ini adalah dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itulah dasar kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan ke arah Kristus, jangan diabaikan persekutuan kita dengan saudara seiman. Bagaimanapun kesibukan kita di sana, banyak hal yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita, tetapi ada satu waktu yang harus kita lakukan, yaitu bertemu dengan jemaat dalam memuji Tuhan, beribadah pertemuan jemaat. Itu adalah cara untuk kita bertumbuh di dalam iman Kristen, iman kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah yang berikut adalah saling mendengarkan. Ada pertemuan jemaat itu kita saling membangun, saling mendengarkan, saling membangun. Orang jemaat yang satu kuat menguatkan jemaat yang lemah. Jemaat yang punya pergumulan ini didoakan supaya jemaat yang punya pergumulan ketika bertemu dengan jemaat kita doakan mereka supaya kuat dia segala pergumulan yang sedang dihadapi. Di mana? Di tempat ini, dalam pergumulan. Yang kedua adalah saling membantu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu bagi jemaat Bapak Ibu Saudara. Ada yang sakit, ada yang ini, ada yang enggak lemah imannya. Mereka kita bantu bukan hanya sekedar materi, tetapi kita bantu dalam doa. Bertolong-tolong menanggung bebanmu. Beban kita bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi beban kita juga kebutuhan rohani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu datang di gereja, didoakan, dibangun, sekali mendengar firman Tuhan, dikuatkan dalam segala pergumulannya. Itu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi saling membantu dan saling tolong menolong menanggung beban kita semua. Saling menguatkan, saling memaafkan. Bapak Ibu, saling memaafkan juga bisa. Ketika Bapak Ibu punya salah dengan jemaat satu dengan lainnya, dalam kesempatan bertemu ini kita saling memaafkan. Ada Tuhan gerakkan kita untuk memaafkan. Mungkin dia salah, kita maafkan. Yang benar bisa memaafkan yang salah. Yang salah menyadari akan kesalahannya. Di jemaat adalah Bapak Ibu Saudara, kita dapat membangunnya. Oleh sebab itu, pertumbuh iman ke arah Kristus jangan dilupakan, jangan diabaikan pertemuan jemaat ibadah. Oleh sebab itu, ketiga adalah pertemuan ibadah sangat penting untuk pertumbuhan iman kita ke arah Kristus. Mari kita bersekutu dengan saudara seiman, membangun utuh tubuh Kristus dan menjadi satu dalam kasih. Mari kita menjadi orang yang saling mendengarkan dan sebagainya. Tuh, jadi sekarang yang terakhir, yang keempat. Hanya saya akan kasih 4 aja. Pertumbuhan iman menurut firman Tuhan hari ini. Yang berikut adalah mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan tadi, kita sudah berdoa, kita sudah bersekutu dalam pertemuan jemaat, tetapi kita lupa keteladanan Kristus dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, ada orang Kristen rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, tapi cara hidupnya tidak sesuai dengan keteladanan Kristus. Itu juga nggak boleh. Berarti firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan tadi tidak ada gunanya. Karena apa? Keteladanan Kristus tidak ada di dalam hidup kita. Jadi keteladanan penting, yaitu mengikuti teladan Kristus. Yang keempat, mengikuti teladan Kristus adalah cara kita menjadi lebih seperti Dia, bukan seperti wajah Tuhan Yesus yang ada di gambar itu, bukan itu ya. Kita adalah mengikuti teladan Kristus adalah mengikuti teladan
kehidupan Kristus, cara hidup Kristus. Bagaimana caranya? Kita tahu tentang firman Tuhan, ada menjelaskan tentang Kristus, bagaimana hidup Kristus. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi teladan. Bukan teladan apa seperti Yesus itu, seperti gambar Yesus yang ada di poster-poster itu, bukan. Tetapi cara hidup Kristus harus bisa ada dalam cara hidup kita. Yesus Kristus hidupnya bagaimana, kita harus tiru dalam hidup kita masing-masing. Dalam perkataan kita, dalam kasih kita, dalam kita memperlakukan orang lain dan seterusnya, dalam pelayanan kita, semua kita harus meneladani Kristus. Jadi keempat, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, dalam iman ke arah Kristus, kita harus mengikuti teladan Kristus. Nah, terus Bapak Ibu, bagaimana untuk mengikuti teladan Kristus? Kristus yang pertama adalah bagaimana kita mencintai sesama kita seperti Kristus mencintai kita. Jadi Bapak Saudara, yang penting bagaimana kita menyintai sesama kita seperti Kristus mencintai saya, mencintai Bapak Ibu. Ini yang kadangkala anak-anak Tuhan digembar-gemborkan, mencintailah saudaramu, kasihlah sama manusia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mencintai tidak seperti mencintai apa yang Kristus lakukan, apa yang kita berbuat bisa tidak tepat, kurang tepat. Karena apa Bapak Ibu? Bagaimana kita mencintai orang lain kalau kita tidak meniru bagaimana Kristus mencintai Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Bapak Ibu merasakan cinta Kristus dalam hidup Bapak Ibu, itulah yang dapat menjadi teladan contoh bagi kita. Ketika Bapak Ibu merasakan cinta Kristus ke dalam hidup kita, begitulah kita mencintai orang lain seperti Kristus mencintai kita. Nah ini Bapak Ibu, teladan yang pertama itu bagaimana kita mencintai orang lain seperti Kristus mencintai saya dan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, itu teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus mencintai orang lain seperti Kristus mencintai saya. Ini penting. Kalau kita tidak mencintai orang tanpa seperti Kristus, cinta kita jadi salah. Ada cinta yang ada maksud dan tujuan. Ada cinta yang motivasinya tidak jelas. Tetapi kalau Kristus mencintai kita, cinta Kristus tulus dan kudus. Oleh sebab itu, ketika kita mencintai orang, hendaklah kita lihat bagaimana Kristus mencintai saya dan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa mencintai orang seperti Kristus mencintai saya? Itu dapat kita rasakan. Yang kedua adalah melayani seperti Kristus, Bapak Ibu ya. Selain mencintai, melayani, banyak hal ini. Saya kasih kedua ya, melayani. Bapak Ibu, ketika kita melayani orang lain, melayani dalam bentuk apapun, hendaklah kita melihat teladan Kristus, bagaimana Kristus melayani kita, melayani manusia, melayani umat manusia, melayani jemaatnya. Kita harus, ketika kita melayani Kristus, kita harus bisa meniru bagaimana Kristus melayani jemaatnya. Jadi melayani Kristus itu seperti kita melayani jemaat. Kita melayani Kristus, melayani jemaat. Bagaimana caranya? Kita contoh Kristus melayani jemaat, sehingga kita melayani jemaat bagus, baik, karena kita mencontohi bagaimana Kristus melayani jemaat. Kita hanya bukan sekedar melayani, tetapi kita tidak punya contoh teladan. Buat apa? Pelayanan kita tidak baik, tidak bisa sempurna. Tetapi ketika kita melayani orang lain, melayani jemaat, kita melihat Kristus melayani jemaat. Itu adalah teladan yang Kristus berikan kepada. Yang berikut, teladan yang berikut adalah di dalam kita mengikut Tuhan, kita juga mau menderita. Penderitaan yang kita alami ini Bapak Ibu adalah kasih karunia. Kalau penderitaan kita ke arah Kristus, berarti penderitaan kita bukan berasal dari
akibat dari perbuatan kita yang kita lakukan sehari-hari yang salah, bukan. Tetapi penderitaan yang dalam Kristus adalah penderitaan di mana hidup kita menderita karena memikirkan bagaimana kita melayani seperti Kristus melayani jemaat. Mau menderita. Ada penderitaan manusia yang dialami ketika mereka salah melakukan kehidupannya, kurang tepat, akhirnya menderita akibat daripada kehidupannya yang tidak baik. Itu menderita. Tetapi penderitaan yang di sini adalah penderitaan bagaimana kita memikirkan kita dipakai Tuhan untuk melayani jemaat, untuk melayani umat Tuhan. Jadi seperti Kristus melayani kita, seperti Kristus melayani jemaat juga mau menderita. Penderitaan Kristus. Itu kita contohkan. Jadi kalau mau melayani Tuhan, siap untuk menderita. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita keselamatan, karunia keselamatan, kita juga dikaruniakan untuk menderita. Bukan hanya kita selamat menikmati, tetapi penderitaan kita jauh, tidak. Kita harus rela untuk menderita demi Kristus. Jadi menderita demi Kristus. Kita harus menderita seperti Kristus. Kita mengikut Tuhan penuh dengan tantangan dan kesulitan. Melayani orang juga banyak tantangan, kesulitan. Apakah itu gak menderita? Tapi kita siap melayani seperti itu. Jadi pelayanan dalam ladang Tuhan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi ada penderitaan, kesusahan, kesulitan yang akan terjadi. Tetapi ketika kita pandang Kristus, maka kesulitan, hambatan apapun dalam perjalanan kita melayani Tuhan tidak menjadi penderitaan atau beban yang kita alami. Tidak. Karena kita tidak Kristus. Kristus telah menderita untuk kita. Kita juga rela untuk menderita demi orang lain. Menderita. Kemudian itu teladan Kristus ya, menderita, mau menderita. Kemudian yang berikut adalah Bapak Ibu yang dalam keteladanan Kristus. Kristus mengampuni kepada setiap orang. Di dalam ketika dia disalibkan, Tuhan Yesus berkata di atas salib itu, ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi Bapak Ibu, keteladanan kita harus kita harus lihat Kristus. Kristus mau menderita demi umatnya, kita juga mau menderita demi orang lain. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, kita bisa memaafkan orang lain, Bapak Ibu ya, yang dikasih Tuhan. Jadi mau bisa mengampuni orang lain. Dalam pertumbuhan iman tidak sulit kalau kita banyak hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Orang banyak yang kita hadapi. Kita sudah baik melayani, ternyata ada hal-hal yang menghambat bagi kita. Oleh sebab itu bukan menjadi beban kita melayani Tuhan. Banyak orang yang melakukan kesalahan kepada kita, tetapi kadang-kadang kita tidak mau mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita berhadapan seperti itu, marilah Bapak Ibu melihat Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib. Dia bisa mengampuni orang yang menyalibkan dia. Mengapa? Karena Kristus disalibkan untuk umat manusia. Oleh sebab itu, keteladanan yang terakhir yang kita contohkan dalam firman Tuhan hari ini adalah keteladanan Kristus yang dapat mengampuni kepada orang lain, tidak mengungkit masalah kepada orang lain. Ketika kita melayani orang lain, ada kesalahan-kesalahan yang akan kita dapatkan ketika orang yang kita layani bersalah kepada kita, mungkin salah dia dan sebagainya. Kalau kita melihat Kristus telah mengampuni, kita harus bisa mengampuni kesalahan orang. Banyak orang yang berbuat salah kepada kita, kita saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni. Itulah Bapak Ibu keteladanan Kristus, mengampuni, mencintai, menderita, apalagi banyak yang saya sebutkan tadi, melayani, terus mau mengasihi, menyintai seperti Kristus. Itu keteladanan. Jadi yang keempat ini, kalau kita mau iman bertumbuh ke arah Kristus, yang keempat adalah kita harus bisa meneladani Kristus. Jadi Kristus bagaimana perbuat kehidupan Kristus sehari-hari, kita teladani dia. Kita menjadi contoh bagi kita untuk melayani orang. Jadi Bapak Saudara, mari kita membuka 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2.
1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Coba perhatikan baik-baik. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, kita di dalam Kristus, iman bertumbuh ke arah Kristus, kita harus mau meneladani Kristus. Salah satu teladan yang kita harus bisa contoh dari Kristus adalah penderitaan Kristus buat umat manusia. Kita juga mau menderita. Kita dipanggil untuk menderita, meninggalkan jadi Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus mau mengikuti jejak Kristus. Jadi yang keempat adalah yaitu mengikuti teladan Kristus. Sudah saya jelaskan tadi. Ada 4 ayat Alkitabnya, dukungannya ayat ini. Oleh sebab itu ini kalau kita mau bertumbuh ke arah Kristus. Kemudian Bapak Ibu, yang berikut adalah kita membuka Roma pasal 8. Mari kita membuka Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 8 ayat 29. Nah ini, perhatikan Bapak, teladan Kristus ya, yang keempat ini tadi ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu, selain 1 Petrus pasal 2 ayat 21, ini juga Roma pasal 8 ayat 29. Ini adalah ayat Alkitab yang dapat mendukung kita bahwa iman kita mau bertumbuh ke arah Kristus adalah kita mau meneladani kehidupan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau meneladani Kristus dalam hidup kita bukan orang Kristen. Masa orang Kristen teladannya orang yang di sana. Orang Kristen dalam Tuhan berarti teladan hidup kita harus yang menonjol adalah bagaimana cara hidup Kristus menjadi cara hidup kita sehari-hari. Ya itulah Bapak Ibu ayat ini. Ada 2 ayat yang mendukung kita bahwa untuk bertumbuh, iman kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang keempat adalah Kristus menjadi teladan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengikuti teladan Kristus menjadi seperti Dia yang menunjuk kasih-Nya kepada dunia. Mari kita menjadi orang yang mencintai, melayani, menderita dan mengampuni seperti Kristus yang Kristus lakukan di dalam kehidupan umat manusia. Jadi saya ulangi, kesimpulan dari khotbah hari ini adalah di dalam apa itu? 2 Petrus tadi, 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga tadi Bapak Ibu, ayat yang ke-18, ada kesimpulannya adalah saya ringkas. Yang pertama, kalau kita mau bertumbuh iman ke arah Kristus adalah satu, harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, kita harus dapat
berdoa setiap hari. Harus bisa, harus mampu lakukan untuk berdoa setiap hari. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Yang keempat adalah kita harus bisa meneladani kehidupan Kristus. Bagaimana cara hidup kita? Kita harus meneladani bagaimana Kristus hidup, sehingga kita melakukan apa yang Kristus lakukan dalam hidupnya. Jadi meneladani Kristus itu. Jadi Bapak Saudara, ada 4 hal ini penting bagi kita yang harus kita ingat, bagaimana iman kita bertumbuh ke arah Kristus di dalam ayat ini. Ada 4 itu kita tidak boleh melupakannya supaya bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, berdoa pertolongan kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk dapat iman kita bertumbuh ke arah Kristus yang sudah dipaparkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada tantangan yang harus kita lakukan di dalam kita membuktikan iman kita bertumbuh ke arah Kristus. Jadi iman perlu ditumbuhkan. Iman dari Tuhan, ketika kita mendengar firman Kristus, iman timbul. Iman perlu dikembangkan. Siapa yang mengembangkan? Kita mengembangkan bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan, supaya iman kita bertumbuh. Supaya iman kita bertumbuh. Bertumbuh kemana? Bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah lain, bertumbuh ke arah Kristus. Mari Bapak melalui firman Tuhan hari ini, marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempraktekkan firman Tuhan hari ini kepada kita semua, supaya Tuhan menolong kita, sehingga apa yang kita dengar pada pagi hari ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kesempatan pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh diberikan firman Tuhan, bagaimana kami harus bertumbuh iman kami ke arah Kristus. Kami harus memerlukan firman Tuhan setiap hari secara teratur Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kami, menjadi pedoman hidup kami, menjadi dasar kehidupan kami untuk iman kami bertumbuh ke arah Kristus. Kami juga mau bagaimana kami harus berdoa kehidupan kami Tuhan. Banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Oleh sebab itu, salah satu bentuk yang dapat kami lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kami dapat diberikan kekuatan dari Tuhan ketika kami berdoa kepada Tuhan. Kami juga mau bersekutu dengan saudara kami seiman Tuhan. Melalui persekutuan dengan saudara kami seiman, kami dikuatkan, kami saling mengasihi, kami saling menguatkan, kami saling bertolong-tolongan menanggung beban-Mu, sehingga kami dapat melakukannya bagaimana Allah bersekutu dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa supaya kami dapat bertumbuh iman kami ke arah Kristus. Kami juga bantulah kami untuk dapat meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang diperbuat oleh Kristus, kiranya Tuhan kuatkan kami dapat melakukannya seperti Kristus yang Kristus lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mencintai, kami mau mengamuni, kami mau melayani, kami juga mau menderita demi Kristus. Kami juga mau dipakai oleh Tuhan yang lebih lagi Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh ke arah Kristus dengan firman Tuhan, sehingga kami dapat dibangunnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai dalam firman Tuhan hari ini berbicara, tetapi Roh Kudus terus bekerja setiap kami Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan, dapat kami perbuat, kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
akan menutup ibadah kita. Kita telah mendengarkan Tuhan dan kita akan meresponnya dengan menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Kita buka dari pujian nomor 195. 195, semua bait kita akan nyanyikan. Dan pada bait yang ketiga saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup, dan doa penutup dan berkat akan diadakan oleh Bapak Pendeta Sigus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa menutup kebaktian pada pagi hari ini, dan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Kristus Tuhan, di dalam kesempatan akhir ibadah kebaktian pada pagi ini menjelang siang Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan telah memimpin kami, menyertai kami di dalam kami melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji nama-Mu lewat puji-pujian kami Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah itu dapat membangun iman kami. Kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh iman kami ke arah Kristus, sehingga kehidupan kami nyata untuk menunjukkan sebagai terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, kami boleh mengakhirinya. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam kebaktian ibadah pada pagi hari ini menjelang siang, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kami syukur kepada Tuhan lewat hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, memelihara hidup kami, menjaga hidup kami, menyertai hidup kami, melawat hidup kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kehendak Kristus kami nyatakan dalam hidup kami. Berkati kehidupan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati juga usaha kami, sehingga melalui berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam aspek kehidupan kami Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan melimpah-limpah. Pakailah hidup kami untuk menyatakan kasih Kristus di dalam segi hidup kami, dimanapun, kapanpun Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Kau menjaga kami Tuhan, sehingga ketika kami keluar masuk kembali ke rumah, berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan kami mau pulang, tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin Tuhan perjalanan kami, jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan, antarkan kami tiba di rumah dengan aman dan selamat. Kiranya Engkau memproteksi kami Tuhan, sehingga kami boleh aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sebelum kami berpisah satu dan lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kita akan menerima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang bersumber dari Bapa Khalid langit dan bumi, dan di dalam Kristus Tuhan menjadi sumber kasih karunia kami Tuhan, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Biarlah itu memberkati kami, memelihara kami, menjaga kami, melawat kami, dan melindungi kami mulai hari ini, besok sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesusku.